Sementara itu dampak corona juga dirasakan warga Kuwait dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari Kuwait sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan tenaga medis asal Indonesia di Kuwait Bapak Zulkifli Abdullah Usin. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kuwait, Mbak Anissa. Iya, Pak Zulkifli, ini di Kuwait termasuk salah satu negara yang sudah terpapar begitu virus corona. Lalu apa saja kebijakan yang sudah diberlakukan pemerintah Kuwait untuk mencegah perluasan atau penyebaran virus ini di sana, Pak? Iya betul, memang di Kuwait sudah ada untuk update hari ini sekitar 100 penderita COVID-19 dan pemerintah Kuwait sudah memberikan kebijaksanaan bahwa sejak awal ditemukannya COVID-19 semua sekolah dan juga perkuliahan itu sudah ditutup. Awalnya adalah ditutup selama 2 minggu dan sejak 12 Maret kemarin diperpanjang kembali 2 minggu lagi bersamaan dengan pemberian libur nasional juga bagi seluruh karyawan yang ada di Kuwait. Sehingga total bagi para siswa dan mahasiswa selama 1 bulan, sedangkan karyawan diberikan libur nasional 2 minggu. Ya. Kemudian juga bagi para penumpang yang datang sejak tanggal 27 Februari hingga saat ini diharapkan untuk berada di rumah saja atau di karantina. Dan kecuali bagi yang sudah mengalami gejala-gejala adanya COVID-19 tersebut, bisa langsung ke rumah sakit. Ya. Lalu Pak Zulkifli, berdasarkan pantauan Bapak, ini seperti apa aktivitas masyarakat di sana? Ya, sejak tanggal 12 Maret kemarin, itu ada setelah pemberitahuan libur nasional, masyarakat memang terlihat panik buying ya. Jadi membeli barang sebanyak-banyaknya karena khawatir semua toko-toko ditutup. Tapi alhamdulillah saat itu juga pemerintah Kuwait memberitahukan bahwa yang ditutup hanya toko-toko atau pasar-pasar yang sebenarnya tidak perlu, seperti pasar Lowak ya, ada pasar Lowak terbesar di Kuwait, itu yang kita sebut pasar Jumat, itu udah pasti ditutup. Sedangkan pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari itu masih tetap dibuka 24 jam. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pasti sejak tanggal 12 Maret itu juga, tanggal 13 Maret kemarin itu sejak sholat Jumat, masjid-masjid juga sudah ditutup sehingga kita tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi di akhir azan itu ada perintah atau ada amanah dari muazin untuk sholat di rumah masing-masing. Kemudian juga transportasi massa sudah ditutup juga, tidak ada transportasi massa saat ini. Dan yang pasti restoran-restoran juga tidak menerima tamu, jadi kalau kita mau ke restoran boleh take away atau hanya order aja. Itu Mbak Anissa. Iya, berarti kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak Zulkifli bahwa ini memang viral beredar begitu ya, katanya video dari rekaman suara muazin di sana yang mengubah lafaz azan begitu ya, berarti memang benar ada di sana ya Pak ya? Kalau menurut saya sebenarnya tidak mengubah lafaz azan, tetapi di akhir dari azan, setelah la ilaha illallah itu ada sholat fi buyutikum atau di rilahikum. Jadi sholatlah di rumah kalian masing-masing. Jadi itu adalah sudah merupakan keputusan dari Auqaf Kementerian Kuwait yang bekerja sama dengan Ministry of Health, jadi Kementerian Kesehatan di sini. Dan itu sudah merupakan suatu keputusan ulama di sini bahwa kalau memang penyakit ini lebih membahayakan, maka diperkenankan untuk tidak sholat di masjid, jadi sholatlah di rumah masing-masing saja. Dan kita semua masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat di sini saya kira bisa menerima alasan tersebut. Iya, baik, berarti berupa himbauan begitu ya Pak. Terakhir ini Pak Zulkifli, ini apakah ada informasi dari KBRI terkait langkah preventif yang disampaikan begitu kepada warga negara Indonesia di sana Pak? Ya betul, alhamdulillah Pak Duta Besar Pak Tritariat di sini juga langsung memberikan respon. Setiap ada sesuatu, ada hotline untuk KBRI, dikontak KBRI. Kalau misalnya
ada masyarakat yang membutuhkan, KBRI itu buka 24 jam untuk mengkontak hotline KBRI. Dan Pak Dubes melalui media sosial juga selalu memberikan arahan bahwa kita harus mengikuti apa kemauan dari pemerintah Kuwait. Karena kita memang berada hidup di negara ini. Sehingga ulul amri adalah mereka. Walaupun juga kebijaksanaan dari KBRI, seperti contohnya adalah beberapa saat ini, semua penumpang yang datang dari luar negeri, atau sekarang ini kan bandara sudah tutup. Tetapi 14 hari yang lalu kan masih buka. Kemarin sudah tutup itu, bandara Airport Kuwait. Tapi seluruh penumpangnya itu diwajibkan untuk cek kesehatan. Nah, cek kesehatan itu diberikan jadwal setiap provinsi atau setiap region masing-masing. Nah, itu yang kita harus follow up. Kita kena jadwal kapan. Walaupun beberapa teman menyatakan bahwa tadi sudah pergi ke sana, ternyata untuk Indonesia masih ada simpang siur. Untuk Indonesia, warga negara Indonesia yang baru datang dari luar dan tiba di Kuwait, itu disuruhnya hari Senin nanti. Walaupun ada beberapa yang kita telepon, ternyata untuk Indonesia masih belum masuk list untuk pemeriksaan. Jadi memang masih simpang siur, tapi KBRI akan meluruskan begitu ada info yang didapat dari pemerintah Kuwait. Alhamdulillah KBRI sangat bekerja sama dengan warga negara Indonesia di sini. Ya, baik, terima kasih Bapak Zulkifli Abdullah Husin, warga negara Indonesia, tenaga medis yang berada di Kuwait. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Pak.